warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang kembali di Depdagri Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri barengan sama Dias Danar, ada Pak Sio kita Valentino Simanjuntak Waduh, dan CEO. juga Aka, ada Mas Eko juga. Selamat malam, Dias. Selamat malam, apa kabar Mas? Alhamdulillah Iya, sehat. Bang Valen kenapa ada yang direnungkan? Saya mencoba untuk serius ya. Oh ya, jadi nggak, jasnya lupa berarti ya kalau serius. Oh iya. Ini aja udah bagus. Iya, Udah bagus. kan terakhir Ada, katanya gue mau jas lah, ada. biar aura gue Karena CEO. obrolan hari ini dan beberapa episode sebelumnya kita ini jadi serius. Iya. Dan peran gue untuk yang lebih casual kan udah lu wakilkan. Iya betul, terima Kalau kasih. sama juga kan nanti. Iya, kalau sama juga nanti saya yang di sana saya di-cut juga. Aku di salah sini. kostum loh, salah kostum. Nggak apa-apa. Daripada lu pakai antara oranye atau biru, mendingan lu putih. Netral ya. Ya. Oke, hari ini spesial karena banyak juga yang minta nih Jebret Tim yang lagi nonton kita ngebahas seputar tim-tim yang lagi ngebangun kekuatan di musim depan. Tapi gua nggak tahu ini beneran lagi ngebangun atau lagi merombak dulu. Apa yang terjadi sekarang dengan tim yang akan kita bahas sebentar lagi itu Persija Jakarta. Wow. Yes. Oh my Ini God. ngomong Persija Jakarta. Persija Jakarta. Sama Eko mau. Iya. Eko Macan. Oh Eko Macan. Karena netizen bilangnya fix Eko Macan. Iya sorry. Iya, enak kan jadinya ada Tapi kita pandangan doang yang berdua khusus. yang ngobrol. Enggak dong, yang sekarang sudah bergabung barengan sama kita ada Bapak siapa? Muhammad Prapanca, Presiden Waduh. Persija. Halo Pak Panca. Pak Panca, halo Pak Panca. Halo, selamat sore. Sore Pak Panca. Apa kabar Pak Panca? Baik, baik. Selamat Yes. berpuasa. Yes Pak, sama-sama Pak. Ini udah ada Bang Valentino Simanjuntak, CEO kita dan Oh, juga ada Mas CEO-an yang ini beneran. Ini pakai ini presiden. Sama kita, Itu. kita juga presiden-presidenan. Iya. Waduh. Sama. Yang jangan tuh zaman sekarang ketua umum udah nggak musim. Nah, jadi tapi sebelumnya mau jadi ketua umum ya, Mas Eko? Enggak, maksudnya kalau ketua umum kan klasik banget, oldies banget. Jadi CEO, presdir kayak gitu. Iya. Pak. Terakhir saya ngobrol sama Pak Panca beberapa waktu yang lalu. Waktu teleponan sama Raffi. Jadi saya cuma denger doang, oh itu Pak Panca. Akhirnya hari ini bisa juga ngobrol. Bisa ngobrol juga dan kita pengen tanya, jadi ada obrolan apa sama Raffi Ahmad atau enggak? Itu waktu Trans mau launching. Nah, itu beda-beda Pak Panca. Jadi gimana apa kabarnya skuad Persija Jakarta sampai dengan hari ini kita telepon Pak? Masihkah ada lagi yang akan meninggalkan Persija Jakarta karena kabarnya udah banyak kan yang di sosial media juga udah diumumin. Ini gimana kondisi sekarang Pak? Ya, kondisi sekarang masih dalam evaluasi ya. Jadi ada kita juga masih menunggu keputusan untuk penunjukan pelatih yang segera akan diumumkan dalam waktu dekat. Jadi para pemain kita nanti materi-materi pemain kita juga sudah kita kasih ke calon pelatih. Mana saja pemain yang akan digunakan untuk musim depan dan tentunya dengan beberapa penambahan baru pemain baik pemain lokal maupun pemain asing ya. Wow, berarti akan ada penambahan baru, berarti juga mungkin juga terjadi pengurangan lagi dong Pak? Ya, terkait dengan beberapa pemain yang sudah tidak diperpanjang kontraknya, itu sudah selesai. Tapi pemain-pemain tersebut masih ada beberapa yang masih diperlukan oleh pelatih. Materinya udah kita kirimkan, video, statistik, dan lain-lain, tinggal keputusannya masih menunggu pelatih yang akan dipilih. Nah ini tapi sebelum ada pelatih dipilih kan udah ada penunjukan beberapa pemain ya Bang Valen dan juga Mas Eko. Lu gimana ngelihatnya? Ini kan datangin ada pemain dulu, baru pelatih sebentar lagi baru akan ditunjuk. Iya, sebetulnya saya nggak tahu nih ya, Pak Prapanca bagaimana mekanismenya. Cuma sepengalaman saya nih ngobrol-ngobrol Sebagai sama... apa pengalaman sebagai apa? Dulu pernah jadi wartawan. Oh Ya. iya. Jadi sebetulnya kan tetap selera pelatih seperti apa. Iya. Biasanya nanti pelatih bawa gerbong nih. Pelatih bawa pemain-pemain selera dia Yang gitu. udah sesuai dengan visi Nanti dia. kira-kira matching nggak? Ntar kan diobrolin ya. Oh si ini kayaknya nggak akan matching nih. Iya. Ya boleh Pak lepas atau gimana gitu. Itu biasanya ada obrolan seperti itu. Gitu nggak sih Pak? Ya kurang lebih sama Pak. Nah kayak gitu biasanya. Ya. Soalnya ntar pelatih pasti bawa gerbongnya. Nah tapi yang jadi pertanyaan adalah Pak, boleh nggak nih Jebret Media diberikan dahulu kisi-kisinya pelatihnya jadinya lokal atau asing yang akan diumumkan? Ya tunggulah. Hah? Ada kisi-kisinya Tunggulah Pak. Atau Udah, inisial? dalam waktu seminggu ke depan kita akan umumkan melalui Sosial siaran media pers ya? mungkin ya, Siaran pers. press release melalui kanal-kanal sosial medianya Persija mungkin. Sebelum kita Lokal tapi katanya. lokal ya, Oh, gitu. gosipnya lokal ya Pak katanya Pak, itu dia. Boleh.
boleh lokal, boleh asing, terserah ya. Sampai hari hanya nanti yang apa namanya yang benar nebaknya ya dia yang dapat itu kali komen paling bagus ya. Itu kayak Instagram saya. Iya, komen paling bagus dapat Dapat sepatu. dapat sepatu jersey. Pak, berarti ini nggak cuma pelatih, berarti kita ngobrolin tentang staffnya dan juga manajemen. Dimana karena secara manajemen juga Persija melakukan perombakan besar-besaran. Itu gimana Pak? Apakah pelatih dulu baru manajemen atau sekaligus rombongan yang akan diumumkan dalam seminggu ke depan oleh Persija? Seperti statement saya yang pernah sebelumnya bahwa kita sudah apresiasi baik official maupun pemain yang telah membantu Persija di Liga musim 2021-2022 sudah melakukan semua perjuangannya, semangatnya, keringatnya semua memberikan yang terbaik untuk Persija. Gitu. Jadi menurut saya kita akan merombak kultur di manajemen klub. Oke. Tadinya kan di Persero Pak, di perusahaan saja. Nah tahun ini setelah saya 1 musim belajar, gitu ya, itu saya sepakati untuk membongkar isi dari manajemen klub itu sendiri. Wow, ini Gitu. Apalagi tuntutan dari pelatih para kandidat pelatih ini juga cukup tinggi. Jadi kita harus melengkapi semua yang ada official di dalam manajemen klub. Masih calon kandidat pelatih loh Bang Valen. Berarti pelatihnya bawa asisten pelatih nih. Nah, Bawa asisten pelatih. Ini berarti pelatihnya udah dikasih target. Iya. Nah, abis itu calon pelatihnya bilang kalau untuk capai target itu ini Gua yang pengen- saya minta. Biar jadi position. Iya, apakah itu iya Pak? Iya atau iya itu berarti. Gimana suaranya tadi putus? Gimana? Tadi katanya kalau berarti pelatih yang akan ditunjuk ini udah diberikan target dan pelatih tersebut oke, kalau target itu yang mau dicapai syaratnya gue harus bawa ini ya. Apakah itu yang menjadi syarat dan ketentuan dari calon pelatih ini? Itu bagian dari negosiasi. Nah, itu berarti bisa jadi bagian dari negosiasi. Oke, Pak, tapi kita pengen tanya sebagai penonton juga ya. Emang dalam raportnya kalau menurut Pak Panca Persija di musim lalu tuh gimana Pak? Evaluasinya apa? Apakah di peringkat ini emang nggak sesuai? Tapi harusnya gimana sih? Atau apa yang salah? Raportnya menurut Pak Panca gimana? Menurut saya karena proses ya, gitu kan. Proses itu kan nggak bisa cepat ya, Yes. gitu ya. Proses perubahan itu nggak bisa cepat. Saya di Liga resmi itu baru tahun lalu, baru 2021-2022. Kalau pramusimnya udah 2 kali, Gubernur Jatim dan Piala Menpora, gitu ya. Jadi itu yang saya bilang tadi bahwa saya belajar banyak, dapat masukan juga dari beberapa teman-teman yang sudah berpengalaman. Jadi saya putuskan untuk merubah manajemen klub Persija lebih melengkapi lagi untuk bisa lebih baik. Oke, Pak, berarti karakternya seperti apa sih Pak sebenarnya kalau tadi kita ngobrolin ya dari rapotnya kan pengennya yang lebih baik pastilah gitu ya. Rapotnya pasti pengennya tinggi di musim depan, pengennya adalah ya kita pasti pengennya juara, setiap klub pasti pengennya juara. Berarti karakter seperti apa? Seperti apa? Kita sih seperti layaknya semua klub lah, semua pengen juara. Tapi dari awal kita liga mulai itu kita kan targetnya 3 besar. Tapi emang tidak mencapai target gitu ya. Kita ada tutup di posisi 8 ya. Gitu. Tapi ya tidak terlalu buruk juga dan tidak terlalu bagus juga gitu ya. Jadi emang dalam pembelajaran saya baru masuk musim bisa di 8 besar sih menurut saya sih cukup baik untuk saya gitu ya. Tapi tidak cukup baik untuk Supporter. sejarahnya ya klub gitu ya. sebesar Persija. Pak Valen mau nanya silakan. Kalau mau nanya. Saya mau nanya as a leader to leader ya. Karena kan ini kita Mantap. namanya mau prestasi mau apa tuh pasti ada namanya anggaran. Iya. Ya kan? Iya. Bicara tentang Persija Pak baru nyemplung di Liga 1 secara kompetisi dan di suasana pandemi Pak ya. Ketika akhirnya totally in 1 year budget Bapak lihat akhirnya habis kemarin untuk bisnis bola ternyata butuh dana gede nggak sih Pak dibandingkan bisnis Bapak yang lain? Kita kan gini,
2020-2021 itu kan sudah ada kontrak sponsor yang ada. Ya. Persija. Jadi problemnya kita tidak ada tambahan income dari tiket. Yes. Gitu ya. Iya. Jadi tiket tidak ada, penonton tidak ada, akhirnya apa? Merchandise juga nggak terlalu Jalan. sukses, Ya. gitu ya. Jadi emang tentunya saya rasa mungkin semua klub di Indonesia maupun di dunia era pandemik ini pada minus ya, gitu. Jadi Secara bisnis secara bisnis minus, Minus. tapi katanya habisnya lumayan ya Pak. Kayak tim yang lagi juara katanya habisnya Betul, dalam habis- satu habis- musim. Oh, gitu banyak ya? juga itu. Iya. Habisnya lumayan juga ya Pak. Ya lumayan kan relatif. Oh, ya makanya Lumayan untuk besar, ukuran lumayan untuk kecil. ukuran seorang Pak Pak Panca. Prapanca gitu kan. Heeh. So-so lah ya Pak ya segitu ya. Biasalah. Gini, kan yang tidak disadari oleh publik hari ini adalah bahwa manajemen Persija itu kan terdiri dari stakeholder. Iya. Ya. Saya sendiri itu as profesional tuh kerja di sana, Yes. gitu, sebagai presiden klub, gitu. Jadi emang ada tugasnya masing-masing, gitu. Jadi kalau ditanya habis duitnya berapa, itu wilayahnya manajemen. Manajemen. Gitu. Jadi ada dirutnya, ada direktur keuangannya, ada direktur komersil, direktur properti lah yang mengerti itu. Iya, iya. Iya, Gitu. Kalau saya bagian ngabisin duit aja. Oh, Gitu. rencana musim ini bakal ngabisin Iya. berapa Pak? Yang mau dihabisin Dengan berapa? hasil Ya, itu evaluasi. cukup, disesuaikan. Jadi kita rencananya mau financial fair play. Oh. Gitu. Ya apalagi harga-harga pemain kan tinggi-tinggi sekarang. Katanya. Gimana Pak berarti Iya. Pak? Orang Tosa apa harganya Pak? Orangnya juga tinggi-tinggi Pak. Ayo bisa itu. Pelatih sama pemain totalnya banyak berapa Pak? Boleh kasih kisi-kisi nggak ke kita Pak? Kalau saya sih budgetnya sama seperti musim lalu Oh, ya, sama. gitu. Cuman Sama. tinggal masalah dari manajemen aja itu bisa memenuhi apa tidak gitu kan gitu. Iya, Nah. iya. Tapi kemarin kan Hansamu sama Firza. Firza ya udah join Sama sama Hanif. Hanif. Sama Hanif Syabandi. Juga udah join, berarti Tinggal Hanif, ini aja sih yang rame. Kira-kira Hanif, Firza sama Hanif Firza Hansamu. sama Hansamu Nggak, gue berapa? cuma mau ngitung orang yang muli berapa. Oh, satu ada Hanif ya. Nah, ini akan ada yang lain Mas Prapanca atau Ada. di posisi lain yang lagi diincar. Ini kan tengah, Kita left back udah- sama belakang tadi. Ya. 5 sampai 6 lagi. Wow, 5 sampai 6 lagi berarti akan ada Iya. berapa Pak? Kalau yang keluar 5 sampai 6 9 juga? berarti ada 9 baru. Ada 9 Yang baru. yang keluar Pak dari yang sekarang di skuad Persija? Keluar hampir saya belum nggak hafal nih. Cuman Tapi nanti yang jelas saya yang mau direkrut 9 ya yang mau Pak ya. direkrut 9. Dan kita yang mau direkrut 9. katanya juga di musim ini selain Makan Konate pemain asing yang lainnya juga udah selesai atau bener nggak sih Pak rumor itu Pak? Gini, materi pemain yang lalu itu udah kita serahkan ke Pelatih yang ini. calon pelatih. Ah, Apakah mereka perlukan? Kalau seandainya diperlukan kan berarti kan harus perpanjang. iya. Gitu. Berarti belum bisa tahu nih karena kan seperti sini Betul. Momotar, Belum bisa Oica. tahu karena si Ya. pelatih itu belum ngasih mereply Ya. materi-materi yang telah kita kasih ke timnya. Iya. Gitu kan jadi pelatih dan tim Ya. kan gitu. Iya, tapi kan Nih sekarang berarti kalau itu yang disampaikan Heeh. sebagai mantan wartawan, Heeh. judul yang tepat apa tuh Iya. kalau begitu untuk untuk kejadian ini kejadian ini? Kejadian ini Iya. sebetulnya apa ya? Biasa aja sih. Ini berarti nggak wartawan. Biasa Ya. aja. Saya gitu. tadi dapat Betul. judul. Memang itu biasa kan. Biasa Ya. Tapi saya dapat judul Pak. apa judulnya? Nasib Marco Simic ditentukan pelatih baru Persija. Nggak, jadi gini ya. Menurut saya, bener kan? Ada tren bagus nih musim ini. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya. Yang adalah? Ini sehari 2 hari setelah kompetisi beres, ditentukan juara kan? Langsung menggeliat. Berarti artinya apa? Artinya ada tingkat kepastian yang tinggi bahwa liga memang akan dimulai bulan Juli. Berarti gini dong, berarti kan kita Gitu. dapat dari angle lainnya kalau cuma baru 3 dan belum mengumumkan Jadi pelatih. biasa aja, maksudnya Persija menggeliat gini ya biasa aja kan klub lain juga. Bener, makanya dengan baru 3 ini pelatih belum diumumin, kesempatan untuk ngedapetin pemain-pemain yang diincar semakin sempit kan Pak? Karena kan klub lain juga lagi mengejar pemain-pemain bagusnya juga di Liga 1. Iya, hampir semua pemain klub itu udah berburu ya, berburu pemain untuk musim depan. Jadi kita nggak mau ketinggalan, ya kita juga melakukan hal yang sama, gitu. Cuman ada beberapa hal kita nggak bisa umumkan dalam waktu dekat untuk sisa pemain. Iya, Pak Panca kalau bicara tentang strategi
dari beberapa pemimpin di tim lain yang juga kita wawancara, Iya. it's not just about investing for the players, but also about the infrastructures, kemudian juga social media for business purposes gitu. Kalau strategi Persija sendiri Pak melihat itu juga seperti apa? Bicara tentang prestasi itu jelas, tapi every club sekarang juga bicara tentang bisnis untuk bisa tetap profitable ketika bertarung dalam satu season kompetisi Pak. Strategi untuk hal-hal seperti itu gimana Pak? Apakah juga akan siap invest di infrastruktur, kemudian juga tadi dalam sosmed merchandising dan yang lain-lain gitu Pak secara bisnis? Oke. Untuk sebenarnya program itu kan memang program awal dari tahun 2020 sebelum COVID ya. Hal itu kita pantau terus apakah kita harus sudah mulai tahun 2021 atau kita tunda gitu ya. Jadi menurut keputusan bicara dengan Dewan bahwa tahun ini kita akan segera merealisasikan program yang tertunda gitu, dalam segala sektor. Oke, dalam segala sektor. Jadi apapun itu sektornya. Iya. Ya, ada training ground. Ya, ada training ground. Penyempurnaan akademi, gitu kan. Nanti terus kita akan membangun beberapa spot training center, Persija Training Center, gitu. Jadi nanti halayak publik juga bisa menggunakan tempat-tempat itu dalam waktu dekat. Ini dalam tahap proses finalisasi. Nah, oke. Mas Yang Eko, saya ada daftar. pertanyaan? Jadi sebenarnya Oke, Pak. rencana itu rencana 2020 Sebelum ya? Yang belum kita bisa jalankan saat itu gitu. Nah, mudah-mudahan di musim ini udah bisa dijalanin ya Pak, musim yang baru ini. Mudah-mudahan nanti lihat aja perkembangan. Nah, kayak gimana. Eko kan pemerhati bola ya. Iya. Bahkan dia suka mengkritik tim yang dia juga bela sebenarnya. Masa sih? Ya kan? Oh gitu ya. Jadi Ada di komen saya gak? nah, dia begitu Pak. Nah, mumpung ada Pak Panca juga kan, kalau lu sebagai pengamat tersebut melihat nama besar Persija, tapi dengan hasil yang didapatkan kemarin, apa sih yang bisa lu berikan atau lu simpulkan? Ada apa dengan Persija? Jadi gini Pak, jangan langsung ini dong. Ya makanya gue nanya lu sebagai wartawan, mumpung ada Pak Pancanya bisa langsung jawab. Jadi sebetulnya yang tadi kita omongin dari awal itu kan hal-hal rasional ya. Iya. Diomongin terukur ya, sistemik gitu. Tapi kan ini kita ngomongin stakeholder supporter Pak. Jackmania ya. Saya lihat di berbagai postingan supporter, nggak cuma BP sama pelatih yang kena tembak. Semua Pemprov pemain aja juga kena terus Pak. Nah ini gimana Pak? Secara mental apa Bapak kaget nggak? Bapak biasa bisnis di mana-mana, oke itu ya. Kalau misalkan ribut cuma sama rekan bisnis, tiba-tiba gua dikata-katain kayak gitu. Menurut saya biasa aja. Yang selalu dijargonkan sama mereka kan kembalikan Persija kami seperti dulu. Yang tahun berapa? Tuh. Ditanya Harus clear. Gitu loh. Yang tahun berapa? Jadi yang tahun berapa? Persija yang mana? Iya. Gitu. Harus ada dasarnya. Kita 2001 Persija juara, baru juara lagi 2018. 17 tahun ya Pak? Lama juga ya. 17 tahun. Di dalam 17 tahun Persija yang mana? Gitu. 2019 ketika mau degradasi, apakah Persija yang itu? Kita nggak tahu. Gitu. Itu yang harus dipahami bahwa main bola ini semua klub juga maunya menang. Gitu. Tapi kalau semuanya menang siapa yang kalah? Iya. Iya benar. Gitu kan. Bener. Gitu. Jadi jangan sampai kita main kayak si robot-robot itu semuanya mau menang. Aduh. Hasil yang dirugiin. Iya, nanti malah ini Pak. Tapi kemarin di episode sebelumnya kita sempat supporter ini kan konteksnya selalu melihat dari sisi yang mau melakukan perubahan secara cepat. Nah, proses perubahan secara cepat itu udah ada contoh-contoh yang nggak bagus, kan gitu. Ya semuanya butuh tadi proses. saya bilang contohnya tuh, siapa namanya tuh robot-robot itu tuh, Indra, dia kan melakukan suatu perubahan yang sangat cepat. Iya. Akhirnya membawa dampak buruk bagi masyarakat ya. Dia dan dirinya sendiri. Bahwa Persija ini dari sebuah klub menuju korporasi itu kan perlu proses. Dalam proses itu pasti selalu ada perubahan. Dan mau nggak mau, senang tidak senang harus kita lakukan. Oke. Gitu. Berarti udah dikomunikasikan juga Pak ya sama ya Jackmania, karena mereka kan punya Jackmania Loh, punya iya. struktur. Kalau mereka melihat itu bahwa sesuatu itu tidak ada yang instan, seharusnya mereka tahu. Bahwa kita dari awal selalu menceritakan bahwa kita akan memajukan akademi kita, akan mencetak pemain-pemain muda kita.
di mana 3 tahun belakangan adalah salah satu akademi terbaik adalah Persija, gitu. Dan sampai saat ini, satu musim ini berapa pemain Persija, pemain muda yang udah dia panggil untuk timnas. Ya. Gitu. Itu yang mereka harus tahu juga. Jadi kacamata ngeliatnya tuh harus lebih lebar lagi Ini ya. harus scoop. Kecuali anak SD, SMP, SMA emang belum nyampe situ. Gitu. Tapi kalau anak kuliah, anak yang udah kerja ini pasti dia tahu arah saya kemana. Yes. Berarti secara logika dan juga secara planningnya Pak, kira-kira perlu berapa Lama. Berapa tahun, Pak? Berapa musim? waktu proses itu untuk menuju ke Persija yang dulu yang paling bagus? Saya juga nggak tahu sih yang mana, tapi ya kita bilang yang paling bagus lah. Enggak, Pak, maksudnya Udah gue lagi gini. nanya gantian. Maksudnya gini, kalau Persija Kalau- yang dulu juara kan belum punya infrastruktur. Ya, makanya gue bisnisnya bilang belum Persija jalan. yang paling bagus, Bapak. udah nggak tahu yang mana. Silakan Pak. Mas yang ada di sana. Jadi gini, kalau kita untuk maju, kita harus menghargai sejarah, belajar dari sejarah, kan gitu. Itu juga dari founding father kita dari zaman dulu perjuangan kan bunyinya begitu. Ya. Jangan pernah bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya. Oke? Nah, sekarang untuk ke depan kita harus melihat gitu agar apa? Sejarah-sejarah yang sifatnya negatif itu tidak terjadi. Maka itu dilakukan penyempurnaan. Itu rencana kita. Salah satunya yaitu setiap kita melakukan musim baru, problem kita kan selalu di training ground gitu. Emang dulu waktu itu kita emang ada rencana kesepakatan dengan tenda gitu kan. Tapi kan masih dalam tahap pembicaraan gitu. Itu yang harus sadari. Tadi ya saya bilang dari semua netizen itu ya saya nggak tahu yang kategorinya kalau seandainya dia Persija paham. yang mana gitu ya Pak? Ya, kalau seandainya tadi saya bilang kalau dia SD, SMP, SMA ya pasti nggak nyampe situ. Oke. Tapi kalau dia udah kuliah dia kan tahu oh ini manajerial, ini programnya panjang. Nah, Tujuannya apa? Masa depan. yes. Bukan kita cerita Persija hari ini, tapi Persija yang akan datang. Ya, Gitu. bukan hari ini, bukan sebelumnya, tapi selalu melakukan perbaikan dan penyempurnaan sehingga Betul, Persija yang akan betul. datang lah yang punya standar tinggi dan juga prestasi yang bagus. Cuma mungkin kendalanya sedikit aja sih Pak Panca. Mungkin banyak juga emang pendukung Persija yang anak SMP SMA. Ada, iya. Iya. Ya. Jadi harus di ini juga sama yang senior-seniornya Iya. untuk bisa terinformasi Iya. maksudnya tuh apa. Jadi yang kuliah itu nggak akan komen di Nggak akan. IG-nya Pak Panca, Jangan-jangan baru suka Persija di 2018 kemarin yang pas kebetulan juara misalkan kayak Bisa gitu. jadi. Bentar Jadi, ya, lo fans apa sebenarnya? saya kan netral host di sini. waduh mana ada. Iya. Kalau netral tuh bajunya putih. hitam. biru. Hitam. Lanjut. Tapi ya, Oke, ya Pak. itu. eh, Mudah-mudahan lah, Di mudah-mudahan episode sebelumnya kita sempat ngobrol sama ini Pak Direktur Utama PT LIB ya kan Bapak ini kita pengen tahu Palu juga Kita. Palu Palu kita. Kita. Pengen tahu katanya akan ada di musim depan tuh udah mulai home away lagi. Nah, Persija sendiri ngelihat regulasi ini atau skema seperti ini Kalau di musim terjadi depan benar. kalau ini terjadi itu gimana Pak? Lebih oke atau Ini nih saya Bagus. oh gini ya. Gimana kameranya? Gini, Om. Oh gini nih. Gini. Anak-anak sekarang nih. Ya, jadinya Gitu. Kalau disambut kita baik. kalau seandainya kan bisa normal asumsi ya, ada penonton home away itu kan pasti akan beda. Pasti akan beda, auranya akan beda, pemain akan beda, pemain mungkin akan 2000 kali lebih semangat karena ada fansnya. Mungkin di antara fansnya itu ada keluarganya yang nonton langsung itu beda. berikan motivasi beda ya. Nah, mudah-mudahan keinginan LIB untuk mewujudkan home away dengan penonton mudah-mudahan tercapai. Amin, amin. 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 Tapi kalau dari segi bisnis ya kita juga pengen tanya Pak. Kemarin pada saat di season lalu dari segi bisnisnya secara share broadcast kemudian sponsorship itu dengan segala macam regulasi di sana tetap profitable nggak sih Pak untuk Kayaknya minus klub kemarin. sekelas Persija? Minus Iya kita kemana pengen ada. tahu deh. Persija tahun lalu kita sedikit minus Oke. karena tidak ada penonton Oh. gitu. Itu faktor paling berpengaruh juga ya untuk klub sepak Paling bola. berpengaruh itu di struktur revenue kita nomor 2. Wow, tiket penonton ya. Ya, setelah pertama itu sponsor, kedua tiket. Oke, kalau dari jadwal pertandingan kan kemarin Persija adalah salah satu tim yang paling banyak disiarkan juga ya kan Bang Valen juga sering siaran Persija Ya, kan. siaran malam. Maksudnya Siaran malam. Yang malam iya. Iya. Makanya. Nah, ini kan juga punya hasil yang beda juga Pak. Seringnya di TV Iya, nasional betul, pasti. betul. Ini Itu- tidak bisa itu kita- mendongkrak profit dari Persija.
itu kita melakukan komplain gitu ya. Tapi kan balik lagi mereka juga punya kebutuhan kita berusaha, kita nggak komplain, kita cuma minta fair aja. Jangan kita terus malam gitu, karena kondisi permainan malam sore dengan yang jam 7 itu sangat-sangat beda gitu, kualitas permainannya gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti begitu normal lah. Amin. Terjadinya jadi ada media officer kita resign. Oke. Dalam hiruk pikuk itu kita lagi pencarian siapa orang caretakernya, itulah sempat terinformasikan secara langsung dengan teman-teman, karena kita tuh kan ada grupnya. Iya. Kan gitu ada grup wartawan tuh. Jadi waktu pas keluar nggak ada yang ngendaliin. Nah kita juga bingung. Saya sendiri kan nggak ada di sana. Gitu, karena emang itu tanggung jawabnya media officer yang ada di klub. Tapi begitu Mas Kuku masuk kan langsung terinformasikan. Udah mulai jalan lagi gitu. Ya, jadi itu pada saat kekosongan jadinya terjadi kesalahpahaman itu. Kuku nggak cerita ke aku soalnya, walaupun sama-sama di Cipayung. Kuku aja lu. Pak Kuku. Siapa? Enggak Mas apa-apa. Kuku. Tetangga saya di Cipayung, Pak. Tetangganya Mas Kuku, Pak. Pak, mengingat waktu kan makin cepat Pak, klub-klub lain berburu dan juga pemain, pelatih, beberapa klub udah mengumumkan ke pelatihan dan juga stafnya. Minggu Kenapa depan. Persija baru nunggu minggu depan? Kenapa nggak langsung aja Pak? Senin ini atau Sabtu besok gitu, atau kapan lah langsung gitu Pak? Ya kalau kita mau sih mau, cuman kan proses kontraknya belum selesai. Karena itu harus dihargai juga dong. Oh iya, Pak Panca, mengenai kontrak berarti Persija termasuk klub yang tetap 1 year kontrak atau banyak yang udah long term, Pak? Untuk kontrak pemain. Rata-rata sih 2 musim ya. 2 musim. Nanti juga gitu 3 Hansamu, Firza sama Hanif. Hanif ya. Iya. Ya itu jangka panjang juga ya, tapi Tapi yang 2 Simanjuntak nggak kemana-mana kan, Pak iya ya? Pak, Riko dan juga Riko sama Samuel. Riko sama Samuel masih ada. Oh, masih ada. Mau nambah satu lagi nih, Pak. Bukan, soalnya saya pasti dibilang Persija karena ada 2 Simanjuntak. Lo bukannya Persib? Pak, Ya juga itu. Pak Kitman diganti nggak Pak? Gini, Ada Gini. aja infonya. semua itu tergantung nanti dari kebutuhan pelatih. Oh, tetap. Kalau nanti pelatih bawa kitman sendiri gimana? Waduh, berarti Kitman yang sekarang harus banyak-banyak baik nih sama Iya. calon pelatih. Iya, makanya itu. Jadi Berarti tetap jadi berarti tetap gimana pelatih ya, Pak ya? Gimana pelatih memang? iya, jadi nanti kekurangan pelatih kita tawarin materi yang sudah ada, gitu kan? Nah, oke. Tapi sebelum ke Pak Panca lagi Gua ke... mau satu aja. Ya, apa? Penasaran, siapa tahu Ya. Pak Panca mungkin bukan bidangnya tapi siapa tahu. Iya. Tahu lah. Pak Panca itu kenapa sih akhir-akhir saya siaran Simic selalu diganti, akhirnya di babak kedua langsung diganti. Ini taktikal atau emang karena Mau membangkitkan pemain-pemain muda? makanya mau mempromosikan Taufik dan lain-lain atau apa ada apa nih, Pak? Ya, gini, komitmen saya waktu saya jadi presiden klub, saya menganer posisi semua orang masing-masing sesuai dengan porsinya. Jadi kalau seandainya itu ditanya, itu pasti keputusan absolut dari pelatih. Nah, itu benar. Gitu loh. Jadi karena saya dari awal selalu bilang kalau saya jadi presiden klub dengan catatan kita fair play, menganer masing-masing jobnya, tugas masing-masing ya. Jadi saya nggak mau overlap. Ya. Gitu. Benar. Ya, Jadi nanti itu kan menjadi catatan saya pada saat nanti kontraknya habis misalkan kan. gitu. Nah, oke. Tapi tar dulu satu Silakan, lagi. silakan. Tapi kalau secara personal Pak Panca melihat apakah Simic masih tetap dipertahankan, Penting, ya? diperpanjang atau ya nggak tahu kalau dari Pak Panca sendiri nih secara personal. Sebagai Ini presiden klub. sebenarnya pertanyaan yang redundan gitu sebenarnya. Tapi balik lagi karena tergantung pelatih, materi pemain tetap semua yang pelatih. kami kasih adalah yang kemarin, musim kemarin Ya, plus ya. tambahan. Oke. Tanpa sepengetahuan Oke. Pak Panca kita sudah mendatangkan Marco Simic. Nggak mungkin lah. Nggak ada. Oh, mana? Memang acara-acara talk show. Tapi ke Mas Eko dulu, Mas Eko. Gimana? Ini gue baru dapat fakta kalau ternyata Persija Jakarta itu salah satu klub yang paling banyak melakukan Zoom meeting barengan sama teman-teman media loh. Iya. Sering ketemu sama teman-teman Ini setahu media. tadi ya?
Iya, jadi nggak di-keep sendiri juga. Ya berarti lo nggak Mungkin- diundang. Iya. Berarti aku nggak diundang. Iya, aja. mungkin kejadian itu sekali doang dan pada saat Enggak, itu soalnya gini, infonya. soalnya persepsi sejak klub memegang medsos sendiri Iya. dan AdSense-nya tinggi gitu Iya. ya. Enggak, yang punya dingin gitu ya, hubungan dingin sama media bukan cuma Persija. Persib juga pernah mengalami seperti itu dan lain sebagainya. Jadi yang tadi itu biasa aja sih nanya. Kok kesannya pada nyerang balik sih? Enggak. Enggak, tapi gua mungkin ini dari gua yang last karena waktunya juga udah Iya. ini ya untuk Pak Panca. Berarti Pak di musim depan ketika Persija sudah mengevaluasi yang kemarin, apa yang jadi target realistisnya Pak Ya. untuk Persija dengan segala yang kita Evaluasi bicarakan sekarang. tadi? Tadi kan semua mau juara tapi tentu tahun lalu kan targetnya 3 besar. Nah, melihat dari yang hasil dari kemarin untuk musim ini akan dibawa kemana nih Pak? Siapa tahu Jakmania juga banyak yang menonton soalnya. Targetnya seperti Banyak apa? lah. Silakan Pak Panca. Lagi ini mungkin suaranya nggak orang jelas. Oh, oke. Tadi ke ini. Oke. Jadi program kita dengan tim baru dengan perombakan ini itu adalah 3 besar. Tiga besar. Untuk musim ini 3 besar. Yes, itu target realistis yang dicarakan dari seluruh manajemen dari Persija dan juga target untuk pelatih baru Persija dan juga pemain-pemain Bukan, dari itu Persija. komitmen pelatih. Komitmen pelatih. Oke, ini terucap dari Komitmen komitmen pelatih. pelatih. Baru calon. Oh, calon. Berarti belum deal, belum tanda tangan sampai sekarang. Tapi berarti cuma satu, pendekatannya cuma satu itu. Iya, Berarti udah deal lah ini kalau cuma satu. Iya. Dan diamini ya Pak, 3 besar untuk sebuah proses dari manajerial dengan target dari si coach udah di-accept ya Pak. Ya kita 3 besar dulu 3 besar. targetnya gitu ya Pak. 3 besar sama pengembangan pemain muda. Oh, Nah, ini yang jadi oke. sangat penting memang Iya, ya karena emang untuk jangka panjang pemain-pemain muda Iya, yang sangat-sangat dibutuhkan. Berarti pemain asing terancam ini. Ini dia, Ya, karena, makanya. pemain asing senior. Senior. Ya, karena ini pemain muda yang diutamakan. Betul, Enggak ya seperti- Pak, iseng lo Pak, jangan marah-marah, jangan marah sama saya Pak. Enggak, ini berarti Valen nggak ngerti nih. Di Kenapa? sepak bola profesional Iya. ya. Kan kehadiran pemain asing itu bukan cuma tenaganya yang dipakai, Iya. tapi juga menyedot perhatian, Oh. etalase bisnis. Jadi Iya, tetap nggak terancam juga. Oh, nggak terancam Suka juga. berprasangka buruk Iya, ya. ya maafkan kalau saya salah. Dari saya sih itu aja dia. Jadi pemain asing aman. Ya, makasih Berarti Bapak. yang Persija target 3 besar, Ya. kemudian juga ada prospek untuk pembinaan pemain, kemudian juga ada proses yang harus dimengerti oleh Jakmania Nah. dari apa yang saat ini sedang dilakukan oleh Pak Prapanca dan rekan-rekan di Persija. Betul, kita minta statement terakhir dari Pak Panca untuk Jakmania dan juga pecinta sepak bola Indonesia yang lagi nonton kita nih Pak. Langsung kalau dari presiden itu kan valid jadinya kalau dari presiden klub. Siap. Ada pesan nggak Pak? Silakan. Valid banget lah. Iya. Oke, ya mudah-mudahan kita dapat berjumpa di stadion nanti di liga musim berikutnya. Mudah-mudahan pandemi ini bisa jadi endemi, jadi kita bisa nonton di stadion bersama para supporter. Dan kedua, selalu dukung Persija menjadi juara. Oke, siap. Terima kasih Pak Panca atas waktunya. Kita sangat apresiasi hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa punya waktu barengan sama kita langsung di studio ya Pak. Jadi bisa